menjadi pribadi yang lemah lembut dan taat. Nah, lemah lembut dan taat ini ya susah juga dalam hati saya, karena saya bukan orang lahir dari Kristen. Saya lahir sebagai watak keras dari lato-lato zaman mengkonon, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Tukang Nyimak. Pendeta Saifuddin Ibrahim hingga saat ini masih menyimpan luka semenjak istrinya selingkuh. Dan dengan lantang Pendeta Saifuddin mengatakan dirinya terlahir dari keluarga keras lato-lato. Baik sahabat, silahkan simak video selengkapnya. Kami mohon jangan di skip biar tidak salah paham. Dan bila berkenan berikan komentar yang membangun iman kita semua. Selamat menyaksikan. Ya kalau itu yang sudrun beragama sebelah itu bikin fitnah terhadap saya, ya sudah biasa. Sejak awal saya terima Yesus sampai sekarang tidak bisa dihitung berapa fitnah, ejekan, ocehan, bully yang mereka lakukan. Tak terhitung. Semoga Udin disadarkan. Karena Udin ini selalu merasa difitnah, dibully dan lain-lain. Bila Udin berpikir dengan hati yang bersih, sebenarnya semua ini karena dari tingkah Udin sendiri. Yang kejam, menfitnah, menghina, membuli bukan hanya pada umat Islam, tetapi terhadap keyakinan dan ajaran Islam. Sebagian umat Islam geram dan tersinggung tetapi hanya ngelus dada. Adapun sebagian yang ikut meluruskan. Ada juga yang ikut andil untuk menjawab dengan reaction videonya. Itu semua tidak mungkin dilakukan bila Udin tidak menghantam ajaran Islam. Maka untuk itu tidak ada lagi kata hanya memohon kepada yang menciptakan Udin. Semoga Udin diberi kesadaran dalam hidupnya. Bila Udin dengan cara apapun masih tidak sadar, tidak jadi masalah, berarti Udin sudah gila. Dan kami pun akan membiarkannya karena tidak akan kunjung selesai bila melawan orang gila. Terlampau banyak kalau yang beragama seberang sana. Tetapi yang sekarang ini adalah yang sama, yang imannya dengan saya 15-17 tahun sudah. Mereka telah membuat berbagai macam penghinaan, ejekan kepada saya. Ya kalau si sudrun pengikut agama abal-abal, lato-lato itu ya tidak pernah membuat saya susah ataupun sedih. Tetapi yang membuat saya sedih justru kalangan sendiri. Nah, makanya Udin harusnya berpikir dan ngaca diri. Ternyata jangankan oleh yang tidak seiman, bahkan oleh orang yang seiman saja Udin selama 17 tahun dihina dan dibully. Lalu Udin masih merasa bahwa tindakan Udin benar. Nah, inilah Udin butuh perawatan dan pengawasan khusus. Jangan-jangan Udin terganggu jiwanya, karena tidak mungkin bila orang waras tidak bisa berpikir. Sedangkan hidup Udin dihantam dari sana-sini masih saja merasa paling benar. Bila Udin berpikir dan bisa membaca diri, tentu jawabannya tidak mungkin menimbulkan kontroversi dari berbagai pihak, terutama dari kedua agama yang berbeda. Bila tindakan Udin benar, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bila Udin mengamalkan ayat yang Udin baca barusan, tidak mungkin terjadi kontroversi, tidak mungkin terjadi hina menghina dan maki memaki. Lalu Udin membaca ayat kasihilah sesamamu manusia, tentu Udin jadi bahan tertawaan orang banyak. Karena apa yang dibacakan beda dengan apa yang dilakukan. Hal seperti itu sama dengan Udin merusak kalimat yang Udin bacakan. Silahkan berpikir. Pengampunan memerlukan kerelaan kita untuk melepaskan hak. Hak menuntut balas, hak meminta keadilan, hak membela diri dan sebagainya. Melepaskan hak bukanlah perkara gampang karena menyangkut ego kita. Tapi ketika kita rela melakukannya, sesungguhnya saat itu kita sedang mengizinkan Tuhan mengikis kedengkian kita dan membawa kita pada tingkat kedewasaan rohani yang lebih tinggi. Saudara-saudara, mari mengampuni. Mengampuni berarti mengasihi Allah. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya,
maka ia adalah pendusta. Jikalau seorang mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Bila mengurai kata-kata Udin, kami dengan tegas mengatakan Udin adalah pendusta. Buktinya semua manusia dari bapa yang sama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Berarti semua manusia adalah saudara satu moyang yang sama. Tetapi Udin hidupnya penuh kebencian terhadap manusia, bahkan menghina, mencaci, memaki, sehingga merendahkan harkat martabat manusia. Apakah yang dikatakan Udin ini kebenaran atau hanya tipu-tipu belaka? Bagaimana menurut sahabat? Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Itu 1 Yohanes 4 ayat 20. Kita sering berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, namun di saat yang sama kita membenci saudara kita. Firman Tuhan menegaskan bahwa kita tak mungkin mengasihi Tuhan jika di dalam hati kita ada kebencian. Dengan kata lain, jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita tak akan bertahan dalam kebencian. Kita pasti mau mengampuni, dan bahkan dengan kekuatan dari Tuhan, kita bisa mengasihi musuh. Dan inilah yang membuat saya begitu tegas dan tetap mengikuti Kristus. Udin hanya omong doang. Apa yang dikatakan beda dengan yang dilakukan. Bila hanya ngomong semua pun bisa, Din. Sadar, Din. SADAR, sadar. Jangan nabok mulutmu sendiri. Malu. Aduh, saudara-saudara, kalau saya ini dipikir-pikir, nggak mampu saya mengampuni mantan ataupun ya istri sendiri, saudara-saudara, yang berkhianat dengan orang yang saya tolong, orang yang saya bantu, dengan keringat, dengan kesadaran, dengan kekuatan saya, tetapi berkhianat. Aduh, luar biasa, saudara-saudara. Din, bila benar Sarah Ayu selingkuh, janganlah kamu umbar di media sosial. Jejak digital tak mungkin terhapuskan. Bagaimana bila ini semua hanya fitnahmu belaka? Apa kamu tidak kasihan terhadap ketiga putrimu di hari kemudian? Takbir gitu. Kalau mau sholat di Islam itu angkat tangan begini, takbir. Tuhan yang memampukan. Nah ini saya sendiri yang khutbah, tetapi melakukannya begitu berat. Mari kita selalu membuka hati dan mengizinkan Roh Kudus untuk mengoreksi, membentuk, dan mengubah kita menjadi pribadi yang lemah lembut dan taat. Nah, lemah lembut dan taat ini ya susah juga dalam hati saya, karena saya bukan orang lahir dari Kristen. Saya lahir sebagai watak keras dari lato-lato zaman mengkonon, ya. Din, ucapanmu itu tolong ralat kembali. Jangan kamu mengatakan kamu lahir dari keluarga keras lato-lato. Karena yang terlahir dari nenek moyangmu bukan hanya kamu sendiri. Ada ademu, kakak-kakakmu, pamanmu, dan seluruh keturunannya. Beraninya kamu mengatakan seperti itu. Hati-hati, Din, dengan tanggapan orang. Bila kamu dilahirkan dari keluarga keras lato-lato, apakah tidak berimbas terhadap keluargamu? Di mana otak dan perasaanmu? Bagaimana bila keluargamu di Bima dikatakan keluarga keras lato-lato? Gawat, Din, sedangkan omonganmu ini diungkapkan di media sosial. Wah, benar-benar keterlaluan Udin ini. Jangan-jangan Udin gila permanen. Sahabat, cukup sampai di sini dulu. Semoga kita dapat berjumpa kembali di video selanjutnya. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.